Selamat sore, Mbak Feli, Kakak Feli, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Senang bisa bertemu kembali nih sama Kakak Feli. Oke, Kakak Feli, hari ini kita mencoba menerawang yang lagi viral, salah satu artis ibu kota. Iya, yang lagi booming karena Videonya. videonya. Mungkin Kakak Feli juga tahu ya. So, sebenarnya aku nggak tahu sih, cuman udah beberapa bulan yang lalu sudah sempat, cuman kan masih cluenya huruf R ini siapa sih, ada beberapa prediksi ya, dan ternyata ya memang ya setiap orang kan punya masa lalu ya, kita tuh nggak boleh ngejudge orang. Seburuk-buruknya manusia pasti pernah mengalami yang namanya masa lalu kelam atau buruk ya, apalagi dalam dunia percintaan. Tapi apapun itu, kejadian masa lalu tidak bisa dijadikan patokan untuk kedepannya. Manusia itu bisa berubah kapan aja, artinya apapun yang terjadi kepada yang inisialnya R ini ya itu masa lalu. Dan sekarang kan yang jelas dia sudah menikah, sudah mempunyai kehidupan yang bahagia, nggak usah diungkit lagi. Kita juga dulu pernah nakal, anggap aja begitu ya. Nah, berarti Kakak Feli pernah meramal akan terjadi salah satu artis yang inisial R ini ya? Sudah pernah ada itu. Kapan persisnya itu? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Cuman kan masih dalam perdebatan, namanya orang ada yang oh ini ya ini, aku cuman oh iya aja. Karena kan kita nggak boleh, artinya kalau kita mengiyakan artinya kita mendahulukan Allah ya, dan walaupun iya tapi kan kita juga tahu sesama insan entertainment khususnya kita harus bisa saling menghargai. Yang jelas kan namanya manusia itu pasti bisa berubah. Nah, marilah kita support yang sudah berubah, apalagi beliau ini kan tidak pernah terkena gosip yang aneh-aneh. Justru dari seseorang dari masa lalu yang datang tiba-tiba tidak suka melihat kebahagiaannya beliau dan akhirnya membuat gosip yang tidak pengen menghancurkan rumah tangga gitu aja sih. Intinya sih kalau dilihat dari case ini adalah video ini berasal dari masa lalu, dan seseorang di masa lalu itu merasa tidak puas dengan kebahagiaannya dan apa yang sudah dijalani saat ini, ya pengen viral aja seperti yang lain gitu. Jadinya mereka membuat isu-isu untuk memecah pernikahannya beliau, karena pernikahannya beliau kan emang sudah terguncang sejak kalau nggak salah pertengahan bulan yang lalu ya, hampir juga bercerai gitu. Nah itu karena seseorang masa lalu. Nah aku rasa pelakunya juga masih seseorang yang sama dari masa lalu. Berarti inisial W. Ya Allah alam, pokoknya seseorang dari masa lalunya beliau yang tidak suka dengan kebahagiaannya beliau. Oke, Pak Feli, kita mau melistik sedikit ya, artinya sosok R ini sendiri melihat di kartu media Tarot Feli punya seperti apa sih? Seorang R, aku sebenarnya dulu juga sempet dibilang dekat juga enggak, artinya sempet ya namanya masa lalu ya, kalau diungkit masa lalu setiap orang punya masa lalu tuh ya, sempat menikah dan gagal juga. Nah memang beliau ini kan artinya seorang lelaki pasti akan kembali ketika mereka mencari pasangan hidup, mereka pasti akan mencari seseorang yang lebih dewasa, yang lebih mengerti ya, artinya keadaan, menerima segala kekurangan dan juga kelebihannya. Namanya orang menikah itu tidak seenak dan semudah orang pacaran. Menikah itu penuh dengan resiko, apalagi kalau sudah menikah terus ketika dihadapkan pada masalah ekonomi, kebangkrutan, bisa nggak nerima? Nah ini seorang lelaki itu berhak mendapatkan kebahagiaan, berhak juga memilih seorang wanita yang artinya bisa diajak susah dan senang bersama, bukan hanya oh dia artis loh, dia punya uang loh, berarti dia harus bisa. Kebanyakan wanita itu kan berpikirnya kan seperti itu, apalagi wanita zaman sekarang nggak mau diajak susah. Nah seorang Rizky Aditya berhak memilih, artinya menseleksi ya pasangan untuk dijadikan seorang istri. Jadi kalau aku lihat dia itu
adalah orangnya itu sangat perfeksionis ya dalam memilih untuk pasangan, terutama pasangan untuk menjadi suami istri. Karena kita ketahui banyak artis yang menikah cerai ya, baru kenal beberapa bulan kemudian bercerai. Nah, seorang Rizky Aditya itu orangnya penuh dengan perhitungan, artinya dia nggak mau dalam pernikahannya itu nanti gagal. Jadi mereka tuh lebih baik seleksi by alam. Ya, namanya dalam penyeleksian pastilah namanya pacaran mustahil kalau nggak cipika-cipiki ataupun yang lebih ini lagi ya. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Balik lagi kepada pribadinya masing-masing. Kalau dilihat memang karena dia punya uang, ketenaran juga, wajar lah kalau dia nakal, itu sudah hal yang wajar lelaki. Nah, kalau nakalnya wanita itu yang perlu artinya diwaspadain. Kalau laki-laki itu berhak, karena laki-laki itu tidak akan pernah meninggalkan istilahnya jejak. Tapi kalau perempuan, kalau sudah melahirkan pasti kan akan meninggalkan jejak. Gitu. Beda. Kalau lelaki paling ya udah gue tanggung jawab deh, gue ngasih sebulan sekian. Kalau perempuan repot kalau tidak bisa menemukan pasangan yang bisa menerima masa lalunya gitu. Jadi kalau menurut aku sih wajar kalau lelaki nakal. Tapi yang tidak wajar adalah ketika lelaki itu sudah menikah dan melakukan perselingkuhan ataupun yang namanya KDRT. Lanjut bahas soal karakternya dulu. Karakternya dia itu tadi ya, emang di masa lalu itu dia tuh orangnya perfeksionis banget. Kemudian orangnya mudah bergaul. Dan arti apalagi seorang wanita ya, selalu digandrungi wanita. Siapa sih yang nggak suka sama beliau? Sosoknya itu humble, hangat. Aku aja pernah di Ancol itu ketemu dengan beliau dalam klub motornya beliau. Sempet sih beliau tuh ya merayu-merayu seperti apa ya namanya lelaki ya. Tapi aku sih nganggapnya ya udah temen. Karena temen ya aku lu mah bisa-bisa aja gitu. Tergantung wanitanya. Tidak semua wanita itu hanyut dalam perayuan seorang beliau ini, karena memang beliau ini perayu ulung ya, karena ketampanannya dan ketenarannya dan juga artinya kesuksesannya beliau. Siapa sih wanita yang nggak mau mengejar-ngejar beliau, itu wajar. Tapi kalau aku melihat sosok beliau tuh orangnya supel. Saking supelnya kadang-kadang wanita itu suka salah tingkah sendiri, suka salah tingkah dan juga suka kayak baper sendiri gitu. Padahal Maksud Kapelin ya, waktu yang tadi Kapelin ketemu. yang waktu aku ketemu, alhamdulillah aku nggak termakan rayuannya. Karena aku tipikal orangnya, karena ya sama-sama kita berkecimpung di dunia entertainment, artinya sama-sama lu mah lebay gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak mudah gitu. Banyak teman-teman artis juga yang artinya gue demen nih sama lu, mau yuk nikah yuk. Lu mah emangnya nikah itu kayak orang ini jualan kacang gitu, ketemu terus langsung nikah atau gitu. Jadi kalau aku sih udah ketemu sama artinya teman-teman di entertainment udah biasa hal seperti itu, dan aku nganggap gitu lu mah gitu. Jadi karena udah tahu ya. Nah, ini yang bahaya adalah wanita-wanita yang baper, yang artinya yang tidak berkecimpung di dunia entertainment, kadang-kadang akhirnya membuat dia sakit hati sendiri. Ya, ini yang terjadi saat ini. Saking bapernya dia, ketika dia tidak bisa mendapatkan pujaan hati, akhirnya apa? Sakit hati. Banyak juga yang pengen bunuh diri gara-gara seorang R ini gitu loh. Jadi kalau aku sih melihatnya udahlah, siapa sih? Dan emang ketika dekat sama beliau itu saking humble-nya dia, jadi ada kayak aura apa ya? Dia tuh memiliki aura kayak aku bilang sih bukan inner beauty ya. Jadi kayak pengen banget gitu dekat sama dia dan nyaman banget gitu. Jadi emang tidak salah seorang Rizky Aditya itu memiliki aura yang positif, saking positifnya kayak apa ya, aura pelet gitu ya. Tapi sebenarnya tidak. Tidak menggunakan itu. Tidak, artinya memang beliau itu murni ya karena ibadah ya. Aku lihat walaupun senakal-nakalnya beliau masih ingatlah sama ibadahnya gitu. Makanya itu yang aku selalu sama seorang Rizky Aditya ya. Walaupun mungkin pas ketemu aku mungkin pas lagi sholat ya, tapi Allahualam insya Allah sih walaupun bolong-bolong tapi dia masih juga artinya agamanya juga kuat gitu. Makanya beliau ini memilih seorang Citra Kirana ya, artinya sudah berhijab, cantik, humble, sabar ya. Jadi dialah seorang pemenang yang layak menjadi seorang istrinya Rizky Aditya, karena memang si Citra Kirana ini memiliki juga aura yang kuat juga. Aku bilang sih namanya jodoh itu pasti auranya itu akan nyambung. Aura nyambungnya ke beliau. Kenapa? Rizky Aditya nyaman bersama Citra Kirana karena dia itu keibuan, dewasa dan sabar. Kemudian dia tuh kayak ngemong gitu loh. Rizky Aditya kan orangnya manja. Nah, Citra Kirana itu lebih ngomong, artinya lebih ya udah
aku bisa menerima kekurangan kamu di masa lalu, yang penting kamu ke depannya kamu bisa memperbaiki itu yang aku salut dari sosok Citra Kirana juga ya. Artinya dia selain sekarang menjadi seorang ibu, dia juga menjadi ibu untuk suaminya, artinya seperti itu. Kemudian lagi di sini Citra Kirana juga artinya sudah berkomitmen ya, dalam rumah tangga itu tidak hanya berurusan dengan oh iya suami aku kerja punya penghasilan, tidak. Citra Kirana itu seorang yang mandiri, dia tidak pernah mau mengandalkan penghasilan dari suami, artinya dia lebih membantu kepada suami dan mau istilahnya jibaku ya. Jibaku itu dalam arti ketika suami tidak ada uang ataupun dia tidak bekerja, dia yang akan maju. Aku juga bisa bekerja. Dengan cara apa? Dia punya beberapa bisnis ya. Citra Kirana ini punya beberapa bisnis yang memang sebelum menikah pun dia sudah punya bersama Rizky Aditya, apalagi sekarang sudah menikah ya, artinya bisnis dia lebih berkembang, artinya saling tambal sulam. Suami istri ini aku lihat sangat cocok, dan aku lihat beliau ini juga sebenarnya kan dalam pernikahannya juga hampir tidak ada gosip, cuman ya itu gosip yang baru-baru ini berkembang itu ya karena seseorang yang tidak puas di masa lalu dan tidak tercapai dalam mencapai cita-citanya, jadi sehingga dia membuat fitnah dengan kenakalannya beliau di masa lalu. Nah, ini kan sosok RA sendiri kan boleh dibilang fenomenanya kejadian setahun yang lalu, permasalahan dengan mantan sampai memiliki ya. Itu perseteruannya dari situ. Betul. Apakah orang ini yang memang selalu mengusik rumah tangga kedua public figure ini? Salah satunya ya, tapi aku lihat ada seseorang juga dari masa lalu yang lain. Jadi yang belum sempat menikah dan belum memiliki anak. Ada. Sudah menikah? Sudah dinikahi atau? Belum. Oh, belum. Belum. Ada 3 wanita yang aku rasa 3 wanita ini saling artinya punya kong kali kong ya. Ya udah yuk gitu. Jadi aku lihat seperti itu, fenomenanya adalah dan pada akhirnya Citra Kirana itu kan biarin aja. Karena dia dewasa kan kasih sayang ya. Artinya Citra Kirana itu artinya lebih menganggap orang dia suami aku, terus mengapa? Setiap orang punya masa lalu. Terus kenapa gitu kan, artinya dia saking dewasanya dia melindungi keluarganya dengan ya udah nggak usah dipikirin gitu, artinya dia lebih kepada merangkul, dan dia sendiri ini tipikal wanita yang mandiri dan tidak mau tidak mau banget yang namanya keluarganya ini pecah, alias pernikahan ya sekali seumur hidup. Dia punya prinsip seperti itu, apapun yang terjadi ya hadapin gitu. Panas ya, Bu. Karena memang penerawangannya kali ini butuh emosi. Butuh emosi dan saya tuh emosi. Kenapa sih seorang masa lalu itu ya harus bikin gosip seperti itu? Karena kan aku lihat beliau ini dalam rumah tangga itu hampir tidak pernah ada masalah ya. Hanya karena seseorang masa lalu yang sirik dan iri, akhirnya membongkar-bongkar masa lalu yang tidak penting buat aku. Tapi sejauh ini, boleh. Ya, seseorang masa lalu yang sangat tidak penting datang karena tadi ya namanya manusia ya, apalagi wanita itu emosionalnya lebih ini dan lebih mementingkan emosi dan kepentingan pribadi sendiri sih sebenarnya. Karena sebenarnya seharusnya video itu tidak akan pernah muncul kalau tidak ada seseorang masa lalu ini nih. 3 orang. Tapi yang lebih kentara sih 1 orang yang masih jomblo, nanti juga akan ketahuan ya. Karena pernah dijanjikan mau dinikahkan atau gimana? Ya, pernah dijanjikan mau dinikahkan dan akhirnya ya begitu. Ya, makanya aku sih cuma pesan kepada pemirsa ya, artinya jangan pernah kalau pacaran itu serius sampai sebelum pernikahan terus melakukan hubungan yang ya belum saatnya dilakukan, nanti supaya tidak ada rasa dendam dan rasa kecewa seperti ini gitu. Nah, untuk kasus ini kan baru ya, sebelumnya juga mengenai soal hak asuh anak Ya. dan soal pengakuan anak. Nah, itu ada dilema Ya. di akhir tahun. Di akhir tahun biasa. Urusan cinta dan sakit hati itu satu kesatuan ya. Di sini aku lihat dia tuh
seorang wanita masa lalu itu sangat mencintai, artinya sampai tergila-gila sama sosok beliau, sehingga memanfaatkan momen di tengah-tengah. Ya sekarang ini kan mau viral gampang ya, dengan cara apa ya, dengan cara lu punya apa, punya video masa lalu atau yang berkaitan dengan si artis ataupun dengan diri sendiri di blow up. Sekarang mau viral gampang, taruh aja di TikTok, snack video dan sosmed yang lain langsung viral. Nah ini salah satunya, dia adalah seorang yang memanfaatkan momen gitu. Jadi sebenarnya menurut aku sih nggak penting videonya ya, karena setiap orang punya masalah, tapi si wanita ini nih pengen viral. Jadi dia bikin-bikin nih, nanti kalau giliran udah kena ketangkep polisi baru masuk. Udah nangis-nangis, oh viral, nah baru dia akan bikin entah apa lagi. Tapi memang selama aku lihat, selama perjalanannya seorang Rizky Aditya dan keluarga ini akan ada hantaman-hantaman lainnya ya. Ada rasa ketakutan yang aku rasakan dari Citra Kirana ini dalam pernikahannya. Karena apa? Memang ya itu tadi, saking Rizky Aditya itu siapa sih yang nggak mau sama dia gitu. Artinya udah ganteng, sukses, terus juga dia orangnya juga humble, dan aku lihat sih dia orangnya setia, nggak pernah aneh-aneh ya. Dan ya seseorang dari masa lalu ini yang seleksi alam tadi artinya selalu ya sering sih dapat teror. Citra Kirana ini sering mendapatkan teror, apalagi dari yang tadi ya, yang tadi kita bahas, yaitu pengakuan anak lah segala macam, dia juga lumayan nerornya. Tapi alhamdulillah Citra Kirana ini seorang yang dewasa, jadi dia anggap dia sudah masa lalu. Seseorang tuh semua punya masa lalu kok, ngapain mesti dipikirin gitu. Artinya kedepannya ayo sama-sama untuk lebih baik lagi. Nah di sini ketakutan ya, aku bisa merasakan aura ketakutan dari Citra Kirana atas video yang beredar. Ketakutan terhadap apa? Terhadap keluarga, terutama keluarga besar. Malu pasti kan, malu pasti. Dan dalam pernikahan ini akan dipertaruhkan lagi nih, karena seseorang tersebut itu menginginkan yang namanya perpisahan alias hancur ya, kehancuran dari rumah tangga seorang Rizky Aditya ini gitu. Jadi ya menurut aku ini sudah ke kasus ketiga kalau nggak salah. Ini kasus ketiga dalam pernikahan Rizky Aditya dan Citra Kirana. Bahkan akan ada kasus-kasus yang serupa yang lainnya, mungkin di tahun depan akan bermunculan. Permasalahan lain ya dalam pernikahan beliau R dan CK ini ya, akan ada bermunculan, yang lain akan bermunculan ya, karena beliau ya namanya juga netizen, namanya juga orang manusia, tidak pernah ada yang suka dengan kebahagiaan seseorang. Tapi kan ini sudah viral, artinya netizen beramai-ramai dan berbondong-bondong ngecap. Betul. Justru malah pentingnya ketika sosok si istrinya yang diagung-agungkan ini agar untuk rumah tangganya ini diselesaikan. Iya, memang iya, agar itu dia tadi, seorang netizen itu kadang-kadang kejam ya. Artinya please deh buat netizen Indonesia, daripada menghujat orang ataupun ikut campur urusan pribadi orang, coba deh lebih baik kalian itu memperbaiki diri sendiri. Artinya apapun itu, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada gosip-gosip yang kayak gini, coba kalian tempatkan, kalau kalian yang tertimpa musibah seperti itu, bagaimana perasaan kalian ya. Artinya boleh kita itu mengkomentari, tapi harus dilihat dulu apa dampaknya ya. Jangan sampai nanti fitnah itu, apa yang kalian hujat, orang yang kalian hujat, tiba-tiba kamu kena dari hujatan tersebut, kamu dihujat orang lain lagi, gimana Pak? Jadi harus pandai-pandai berbijaksana. Aku lihat di sini pernikahannya tetap akan awet rajet ya. Memang sudah jodoh, dan alhamdulillah mudah-mudahan selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada lagi orang yang bisa memisahkan mereka, karena memang sudah jodoh. Artinya kalau jodoh itu mau ditempa isu dan pernikahan apapun ya, dalam pernikahan tetap akan disambut. Track recordnya kan boleh dibilang lumayan mengkhawatirkan. Iya. Sosok RS sendiri. Memang track recordnya memang lumayan mengkhawatirkan, makanya itu tadi ya, Citra Kirana itu akan merasa ada rasa-rasa was-was, khawatir, itu jelas pasti ya. Dan di sini juga siapa sih seorang wanita yang tidak sakit gitu, pasti sakit. Tapi aku lihat di sini kedewasaan dari beliau ini ya, kedewasaan dari beliau ini yang artinya lebih mementingkan
kedepannya, masa depan bisnis, dan juga kalau udah menikah kan kita punya aset yang harus dijaga, bisnis yang harus dijaga. Alhamdulillah beliau ini berdua tipikal orang yang dewasa dalam menghadapi masalah, jadi apapun itu masalahnya mereka akan tetap bersatu, tidak seperti tetangga sebelah yang dikit-dikit masalah langsung lapor, tiba-tiba cabut. Nah itu jadi artinya dia lebih dewasa lah ya, artinya sudah tahu dalam pernikahan itu akan ada permasalahan dan mereka tuh sudah berkomitmen. Makanya sejak kasus yang minta pengakuan anak ini, mereka tuh sudah punya komitmen apapun kedepannya, baik buruknya mereka berdua akan saling menerima gitu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Nah, untuk karir ini sendiri, ini pasti dipertaruhkan juga kan? Dengan munculnya video sur yang bersangkutan. Kalau aku lihat ini, untuk karirnya seorang Rizky Aditya kita lihat ya, pasti akan dipertaruhkan. Tapi apapun itu, Rizky Aditya itu kan sudah punya bisnis juga. Dia tidak mengandalkan kepada karirnya, artinya biarin aja kehilangan satu ini. Suatu saat nanti juga akan dipanggil lagi kok. Yang penting kan tidak berkaitan dengan, artinya tidak akan berhubungan dengan bisnisnya dia. Atau dia sudah punya keluarga, dia sudah punya penghasilan lain selain sebagai seorang entertainment gitu. Jadi nggak ada masalah. Mbak, balik lagi ya, salah satu pakar televisi bilang bahwa itu yang 80% itu memang dia. Suku dia. Suka dia dari Kapitaran sendiri benar kan kan? Iya apa bukan ya? Iya. Ya, dia. Pelakunya adalah seseorang masa lalu. Ini adalah dia. Walaupun disamarkan, walaupun di apa, di sini ada bayangan siapa? Bayangan seseorang, ya dia. Mau ditutup-tutupin seperti apapun ya dia. Karena apa? Pemicunya adalah seseorang masa lalu tersebut yang merasa tidak puas dan sakit hati. Ada niat nggak sih Mbak untuk melaporkan dari pihaknya si keluarga dari Rizky Aditya untuk membongkar ini? Iya ada. Pasti akan diusut karena ini berkaitannya sejak viralnya video tersebut, pasti Rizky Aditya kan akan dipanggil ya. Nah, ketika dia dipanggil akan dipertanggungjawabkan kan, ditanyain, benar nggak ini kamu? Benar nggak ini? Nah, pasti nanti akan terbongkar. Ya artinya gini, kalaupun dia mengaku iya itu saya, ya, dan itu kan video masa lalu dan nggak ada hubungannya, dan saya memang artinya video itu bukan saya yang ngambil karena sebenarnya bukan dia yang ngambil kan, yang ngambil seseorang tersebut karena itu kan video call kan, dan video call itu yang menggugah dan mengambil itu gambar bukan dia, artinya orang tersebut yang berkepentingan. Karena video itu tidak akan pernah tersebar kalau tidak ada pemicu dan tidak ada orang yang iseng pengen viral. Itu aja, gampang. Pasti dia akan melaporkan. Tapi untuk saat ini masih adem-adem aja ya. Tapi ada konflik dalam keluarga kecilnya, ada konflik di sini yang artinya juga akan mendapatkan support dari keluarga untuk laporan ke kepolisian, dan keluarga besar ya dipertaruhkan juga di sini tuh. Tapi insya Allah apapun itu keluarga masih bisa, artinya masih bisa menerima ya. Kita akan cari nanti ketika ada panggilan dari polisi, diminta keterangan, disitulah nanti akan terbongkar siapa pelaku tersebut. Seorang wanita. Dalam melakukan itu suka sama suka apa gimana sih Mbak? Apanya terjadi yang namanya orang sampai dia istilahnya, maaf ya, sampai video itu tersebar, ya berarti kan dia suka sama suka dong, ya, suka sama suka. Cuman itu tadi tidak kesampaian, kisah cintanya itu tidak sampai, sehingga dia merasa tidak puas, ya akhirnya ya udah, mau nggak mau ya udah dia mengambil momen, pengen viral, dia mengambil momen. Dengan keluarnya video itu dari satu tahun itu kaget apa gimana sih ya dari Rizky Aditya, dan percaya nggak akan terbongkarnya ini? Kaget jelas, tapi namanya itu tadi setelah ada permasalahan dalam rumah tangga yang kemarin, mereka berdua sudah belajar, bahkan sudah pindah rumah ya, sudah pindah rumah dengan komitmen baru. Mereka sama-sama pengen menjaga rumah tangganya dengan kehidupan yang baru. Apapun itu kedepannya mereka akan hadapi bersama dan tidak akan pernah terpisah. Kuat banget cinta mereka ini.
apalagi Citra Kirana. Jarang sekali kita mendapatkan seorang artis wanita cantik, ya, soleh, dan artinya punya prinsip, aku pengen menikah sekali seumur hidup. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia punya permasalahan masa lalu, dan ya udah, masa lalu setiap orang juga pernah nakal. Artinya beliau juga, seorang CK itu juga dulu pernah nakal, dan akhirnya ya itu lah. Kalau sudah menikah ya udah balik lagi sebagai kodratnya seorang suami seperti apa dan istri seperti apa. Balik lagi kodratnya dalam Al-Quran sudah tertulis semuanya, dan mereka itu alhamdulillah ya, artinya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Terakhir mungkin Ya. ada pesan moral apa Kak Belin untuk para netizen terutama ya? Terus kedua, pesan moral apa buat RA sendiri dan Jaka dalam hal menghadapi badai rumah tangga yang sudah sedemikian jauh. Oke, aku cuma mau berpesan kepada netizen khususnya, ya. Netizen itu memang selalu benar, tapi sebaiknya sebelum kalian menghujat ataupun mengomentari kehidupan orang, lebih baik kalian coba deh, ya. Mendingan kalian sibukkan untuk memperbaiki diri kalian, ya. Karena setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Kalau kalian menghujat, ya, berarti kalian melebihi Tuhan, loh. Artinya Tuhan aja bisa memaafkan. Setiap manusia itu pernah salah, ya. Setiap manusia pernah salah. Setiap orang punya masa lalu, seperti kalian juga pernah punya masa lalu. Tapi apapun itu, sebaiknya manusia adalah mereka yang mau memperbaiki kesalahan di masa lalunya dan menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah, berpesan kepada netizen agar lebih hati-hati ya. Jangan sampai nanti dengan mengomentari kehidupan orang atau ikut campur urusan orang, tiba-tiba kejadian tersebut, ya, nanti akan akan terjadi pada kehidupan kalian. Ini biasanya orang yang suka mengomentari atau orang yang nyinyir, biasanya itu akan terjadi menjadi kenyataan dalam kehidupan dia kemudian hari. Artinya adalah fitnah yang kalian berikan kepada orang tersebut akan berakibat kepada kehidupan kalian. Ingat, hukum karma itu berlaku. Dalam Al-Quran sudah jelas ya, artinya kita tidak boleh menyakiti saudara kita, ya. Sama aja kita menguliti kulit kita sendiri, itu sudah jelas. Boleh kita mengomentari, berilah support, jangan sampai kalian langsung iya tuh begini ini, nah nggak boleh. Ya, artinya sama aja kalian menguliti kulit kalian sendiri. Sebaiknya bijaksanalah dalam menanggapi apapun permasalahan yang terjadi di kehidupan kita, karena itu salah-salah nanti akan terjadi di kehidupan kalian semuanya. Jadi seorang netizen itu harus bijak, ya. Kemudian untuk RA dan CK, artinya aku cuma akan berpesan terus berpegang teguh ya, karena kalian sudah dalam pernikahan yang sah, kalian juga sudah punya kehidupan yang bahagia, artinya jauh dari gosip yang aneh-aneh, dan kalian sudah dewasa. Artinya dalam segala sesuatu hal yang aku lihat juga, kalian dalam menyelesaikan masalah juga kan selalu dengan kepala dingin dan dewasa ya. Apapun itu yang terjadi yang akan datang, badai kehidupan dalam rumah tangga kalian itu akan terus datang bertubi-tubi karena seseorang dari masa lalu yang tidak puas. Nah, aku sih berharap terus ya berpegangan satu sama lain ya sampai kakek dan nenek. Ya, aku lihat kalian memang berjodoh, dan ini sudah ada ya. Di sini aku lihat aura kalian itu dalam pekerjaan ya, dalam rumah tangga itu aura keemasan, artinya kesuksesan. Bukan tambah turun, tapi kalian akan semakin maju. Jadi teruslah berjuang untuk mempertahankan hidup rumah tangga kalian sampai kakek dan nenek, sampai maut memisahkan kalian. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Semangat. Terima kasih. Thank you.